Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum kita mulai kegiatannya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Karena kegiatan kita sudah dimulai dengan berdoa, semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Teman-teman di sini sudah saling kenal belum? Belum ya. Kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Mabida. Teman-teman boleh panggil Ibu Bida atau Kak Bida. Selanjutnya sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yuningsi, biasa dipanggil Ayu. Saya dari kelas 11. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Isma, sering dipanggil Ima, saya kelas 10. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dumira dari kelas 11. Selanjutnya. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Sucindriani, saya dari kelas 12. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Mukira Kaista, biasa dipanggil Kaista dari kelas 10. Oke, di sini semuanya sudah saling kenal kan? Sudah. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab lagi. Kalau boleh tahu teman-teman di sini sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok belum? Belum. Kalau begitu Ibu jelaskan ya sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah anggota-anggota kelompoknya. Jadi Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok, kalau teman-teman di sini itu sebagai anggota kelompok. Jadi nantinya itu bukan hanya Ibu yang aktif berbicara, tapi teman-teman juga nanti aktif berargumen, memberikan saran dan solusi. Jadi di konseling kelompok itu juga ada asas-asas. Yang pertama, asas kenormatifan, yaitu kita patuh terhadap norma-norma yang ada. Misalnya ketika nanti Ibu berbicara, teman-teman tidak boleh memotong, begitupun sebaliknya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman datang di sini tuh kan dengan sukarela tidak? Sukarela. Oke, baik. Kemudian ada juga asas keterbukaan, yaitu teman-teman nanti di sini bercerita, silakan bercerita secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kerahasiaan, yaitu semua cerita teman-teman hari ini itu akan menjadi rahasia. Jadi hanya Ibu dan teman-teman di sini yang tahu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Oke, baik. Karena sudah teman-teman di sini kayak agak lesu, kurang semangat, boleh kita tepuk semangat dulu? Boleh. Oke, ya, Ibu contohkan terlebih dahulu. Jadi tepuknya begini, tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh begitu? Boleh. Kita mulai ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat teman-teman? Sudah. Oke. Karena sudah semangat, boleh kita mulai konseling kelompoknya? Boleh. Oke. Jadi teman-teman perlu tahu juga bahwa di konseling kelompok itu kita ada waktu. Jadi kita sepakati dulu waktunya. Apakah boleh 45 menit? Boleh, Bu. Oke, jadi mungkin boleh teman-teman bercerita tentang apa-apa saja yang mengganggu pikiran atau keseharian teman-teman. Mungkin boleh dimulai dari sebelah kiri saya. Iya Kak, jadi akhir ini saya merasa kayak sulit sekali dalam kelas. Jadi kayak apa? Kayak mata pelajaran dalam kelas itu saya tidak masuk di dalam otakku. Baru juga saya lebih mengikuti ajakan teman-temanku yang kalau misalnya dalam kelas itu biasa bermain. Biasa kita di belakang itu misalnya ada guru di depan, tapi kita bikin ini perkumpulan di belakang.
Jadi kita kasih main semua kursi, baru kita di belakang main Rubik, kita main ulang tangga dalam HP gitu ya. Jadi nanti kalau ditegur saya, karena kan kebetulan juga di kelasku itu kita punya tempat untuk guru itu kan kayak bak panggung begitu. Jadi tidak kelihatan guru di depan dengan murid yang di belakang sekali gitu. Jadi itu yang makin saya kayak sudah perhatikan itu guru tadi apa yang dia bilang. Apalagi kalau itu guru kan mengajar biologi, jadi biasa kan itu kayak persilangan antar kayak genetik itu saya tidak paham. Jadi saya malas juga kayak ini bagaimana? Baru kan dia Bapak Asta itu cuma teori saja dari buku, tidak ada yang kayak dia bawa langsung itu misalnya dia bawa langsung contoh itu tidak ada. Jadi saya dan teman-temanku lebih seru saya bermain di belakang daripada memperhatikan guru depan. Nah itu juga baru karena dari situ saya merasa jadi kayak malah sudah mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain juga, karena itu satu guru yang itu alhasil kayak kalau misalnya dikasih PR yang ada saya cuma kayak ya sudah begitu ya, tidak kerja, kadang juga menyontek. Jadi begitu, itu saya juga rasa dengan perilaku yang kayak begitu, karena saya sudah mau naik kelas tapi saya tidak mengerti apa-apa tentang materi. Itu yang saya menjadi permasalahan pada hari ini. Oke, jadi Kak Kalista itu merasa kayak malas mengikuti mata pelajaran itu karena memang ibunya lebih ke teori, tidak ada praktiknya, jadi kayak membesarkan gitu. Kalau untuk PR-nya tadi Kalista kerjakan atau tidak? Saya kerjakan Ibu, tapi nanti biasa H-2. Oke, berarti Kalista juga ini kayak menunda tugas. Iya. Selanjutnya Kalau yang saya alami itu Ibu, dari kan sekarang sudah kelas 12. ya. Nah, dari awal saya kelas 12 itu kayak saya sudah tidak fokus belajar, dan kita pikir masuk kelas 12 tidak lama lagi lulus, dan jadi saya itu di rumah kayak banyak melakukan hal-hal yang kayak cuma scroll TikTok, kayak keluar. Jadi tugas-tugasku kan kalau kelas 3 itu tinggal kebanyakan tugas lagi kan supaya bertambah nilai. Nah saya tidak kerja tugas supaya saya pikir tetap juga lulus. Jadi kayak tugasku itu selalu setunda-tunda untuk saya kerjakan. Jadi alhasil tugasku itu nanti sudah mau dekat deadline, kadang juga sudah lambat saya kerjakan. Oke, berarti permasalahannya Kak Suci sama dengan Kak Kalista ya? Iya, menunda tugas. Oke, selanjutnya Baik, kalau saya Ibu akhir-akhir ini saya merasa kayak kurang motivasi untuk masuk di dalam kelas itu. Begitupun untuk mengikuti pelajaran, saya kayak tidak ada motivasi untuk belajar. Saya malas masuk mata pelajaran. Oke, berarti Kak Munira kurang motivasi dalam belajar ya? Iya Ibu. Oke, selanjutnya Kalau saya Ibu, sama juga dengan Kak Munira, tidak ada motivasi belajar karena mungkin guru yang menjelaskan kayak tidak mendengar suaranya, terus saya duduk paling ke belakang, jadi kayak saya tidak mengerti dengan tugas-tugas. Oke, berarti masalah Kak Ima sama dengan Kak Munira, Iya, kurangnya Bu. motivasi belajar. Oke, kalau Kak Ayu? Kalau saya Ibu, akhir-akhir ini kan saya merasa gelisah begitu Ibu, karena takut juga kan ini bulan saya masuk pengurus OSIS Ibu. Kemarin itu masih anggota, masih bisa saya handle tugas-tugasku. Sekarang pas jadi pengurus ini kayak banyak sekali tugas yang saya tunda-tunda dan saya susah untuk ini Bu, kayak mau yang mana dulu saya kerjakan, karena kayak di OSIS juga banyak proker-prokernya gitu orang, jadi kayak saya bingung dan Ibu. Prokrastinasi nggak sih kalau tadi? Iya, prokrastinasi. Iya kan saya bilang tunda-tunda. Iya, Lempar di mata. Oke, berarti masalahnya Kak Ayu menunda tugas juga ya, sama seperti Kak Suci dengan Kak Kalista. Oke, jadi tadi kita sudah dengar semua cerita dari teman-teman. Karena kita juga terbatas oleh waktu, jadi kita tidak bahas semua masalah dari teman-teman. Jadi kira-kira masalah apa nih yang perlu kita bahas pada kegiatan konseling kelompok hari ini? Mungkin terkait prokrastinasi itu Bu, atau menunda tugas itu Ibu. Oke, prokrastinasi atau menunda tugas, sepakat teman-teman? Sepakat.
Oke, baik. Bukan berarti masalah teman-teman itu tidak berat ya, tidak, cuman kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, menunda tugas atau prokrastinasi akademik. Menurut teman-teman itu suatu kebiasaan yang baik atau buruk? Buruk ya, karena akan memberikan dampak yang negatif. Menurut teman-teman apa sih dampak-dampak negatif dari prokrastinasi akademik itu? Saya Bu, Silahkan. kalau dari saya itu yang saya alami, tugas-tugasku kayak makin banyak karena tidak ada yang saya kerjakan, kecuali pas sudah dekat deadline-nya baru pas dikerjakan juga itu nilainya sudah tidak bagus sih Bu, karena sudah dikerjakan sembarang, kadang juga menyotek sudah Bu. Oke, Saya juga Ibu, yang saya rasakan itu kayak tadi, kayak saya itu gelisah kalau ke kelas Ibu. Terus kayak pas karena kerjanya pas deadline juga kayak tidak maksimal, dan Ibu kayak ini tadi harusnya begini jawabannya, jadi apa adanya saya jawabannya, kayak cuman tidak panjang, tidak jelas udah. Oke, untuk dampak negatif yang teman-teman katakan tadi itu sudah betul. Jadi Ibu harap teman-teman di sini tidak memandang enteng sikap menunda tugas, karena memang dampaknya itu besar, apalagi terhadap nilai teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya apa sih faktor-faktor sehingga seseorang itu bisa melakukan prokrastinasi akademik? Ada yang memberikan argumen? Saya Ibu. Silahkan. Jadi faktor yang saya alami ketika saya prokrastinasi itu karena saya terlalu meremehkan tugas yang sama guruku Ibu. Kayak saya pikir, oh tugasnya gampang saja, 1 menit sudah selesai. Jadi saya pikir tidak usah dipusingkan, dan jadi saya terlalu meremehkan tugas yang dikasih itu Ibu. Padahal tugas yang dikasih itu sebenarnya bisa cepat selesai kalau saya langsung kerjakan, tapi saya memilih untuk menunda tugas itu. Seperti itu. Ada lagi? Saya Ibu, kalau dari saya, menurutku faktor penyebabnya kenapa saya tunda-tunda itu karena saya itu kurang tahu kemampuan diriku sampai mana nih Bu. Jadi kayak saya paksakan untuk saya pikirnya bisa berjalan ini kepengurusanku sama tugas-tugasku saya kerjakan, tapi ternyata saya itu kayak lebih dominan ke kepengurusan. Mungkin karena saya rasa saat ini kita orang kayak menjabat di sini, jadi berasanya kayak harus total di sana. Ternyata kayak berdampak ke tugasku Ibu. Saya sering kayak H-1 baru saya kerjakan, jadinya begitu kayak saya sudah tunda-tunda tidak maksimal jadinya. Ada lagi? Cukup Ibu. Oke, jadi tadi ada 2 pendapat, itu dari Kak Suci. Kak Suci sering meremehkan tugas, terus dari Kayu tadi kurang manajemen dirinya. Oke, yang teman-teman katakan tadi itu semuanya betul, dan perlu teman-teman ketahui bahwa faktor terbesar dari menunda tugas itu sebenarnya ada pada diri teman-teman sendiri, karena teman-teman mau menunda tugas, teman-teman mau mengerjakan tugas itu tergantung dari dirinya teman-teman sendiri. Kalau untuk faktor eksternal itu Ibu rasa tidak sama sekali mempengaruhi. Oke, tadi kita sudah bahas dampak negatif dan faktor prokrastinasi akademik. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang apa sih dampak negatif dan juga faktor-faktor dari prokrastinasi akademik. Selanjutnya apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi menunda tugas tersebut? Saya Bu, Silakan. jadi tugas itu kan kayak lumayan gampang sebenarnya, makanya saya remehkan. Nah, jadi saya berpikir kenapa tidak saya kerjakan kayak pulang sekolah itu saya langsung kerjakan saja tugasku, supaya kayak di rumah itu tidak kepikiran lagi, karena kan kayak saya tahu juga jawabannya, cuman karena saya memilih untuk tunda tugas itu akhirnya jadinya juga jadi tidak bagus. Padahal kayak harusnya itu nilaiku itu kayak bagus, cuma lantaran saya kerjanya nanti sudah dekat dikumpul, makanya jadi begitu Bu. Kayak yang penting terkerja. Dan Oke, ada lagi? Saya Ibu. Silakan. Jadi mungkin saya akan memberikan cara-cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik yang teman-teman rasakan. Mungkin yang pertama membuat jadwal belajar supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar.
Terus yang kedua membuat lingkungan belajar itu menyenangkan supaya ada motivasi atau semangat dari dalam diri kita untuk mengerjakan tugas dan untuk tidak menunda tugas tersebut. Ada lagi? Saya Ibu, Silakan. kalau saya mungkin saya tidak terlalu dulu berkumpul dengan teman-temanku kalau misalnya lagi jam mata pelajaran, karena kan saya bilang juga salah satu aspek besarnya itu teman-temanku belajar kumpul di belakang, baru tidak usah mereka bilang tidak usah perhatikan apa yang dibilang guru di depan. Nah mungkin kalau misalnya lagi jam mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang saya sukai, saya mungkin tidak terlalu dulu fokus ke mereka karena mereka hampir setiap pelajaran belajar kumpul di belakang, dan juga tidak terlalu memperhatikan mereka di belakang, jadi lebih fokus dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Karena juga kalau misalnya saya terlalu fokus dengan mereka, takutnya terjadi terus lagi. Tapi kalau misalnya saya juga kayak menjauh dari mereka, takutnya nantinya sudah tidak berteman lagi, baku musuh. Jadi saya mungkin tidak terlalu memperhatikan mereka di jam-jam tertentu saja, biar saya tidak bermusuhan juga dengan mereka, dan juga nilaiku berangsur-angsur membaik. Oke, ada lagi? Cukup Ibu. Oke, semua yang teman-teman katakan tadi itu betul. Ibu tambahkan sedikit. Mungkin teman-teman juga boleh membuat catatan-catatan kecil untuk diurutkan tugas mana yang deadline-nya duluan. Terus juga mungkin manajemen waktunya teman-teman diperbaiki, juga manajemen dirinya. Oke, untuk ketiga teman tadi yang mengalami prokrastinasi akademik, apakah ingin berubah? Mau. Oke, baik. Karena waktu kita sudah mau habis, sebelum kita akhiri, Ibu mau dengar apa kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini, dimulai dari sebelah kanan Ibu. Kalau dari saya Bu, untuk kesannya saya senang ikut konseling kelompok ini karena ini kali pertama, terus bisa sharing sama teman-teman juga kayak apa yang saya rasakan, ternyata bukan cuma saya sendiri tapi teman-teman yang lain juga rasakan. Terus untuk pesannya kayak dari konseling kelompok ini saya merasa dapat saran yang baru lagi, kayak saya tahu juga nanti langkah ke depanku yang akan saya lakukan untuk tidak menunda-nunda tugas. Jadi saya terima kasih sekali sudah diajak ikut konseling kelompok ini. Oke, selanjutnya. Jadi kesan dan pesan yang saya rasakan dalam mengikuti konseling kelompok hari ini, yang pertama kesannya saya senang mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini meskipun saya dengan Munira tidak merasakan prokrastinasi akademik. Jadi pesan saya semoga saya dan Munira tidak terjebak dalam situasi itu. Oke, selanjutnya. Baik, kesan saya mengikuti konseling kelompok hari ini, saya senang karena saya bisa mengetahui ternyata teman-teman yang lain itu mengalami prokrastinasi. Jadi saya juga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Kemudian pesan saya semoga kedepannya teman-teman yang mengalami prokrastinasi bisa menjalankan langkah-langkah yang mereka ambil. Kemudian mungkin kita bisa melakukan lagi konseling kelompok untuk membahas topik yang lain. Oke, selanjutnya. Kalau saya Ibu, pesannya itu konseling kelompok ini sangat berkesan, tentunya sangat seru. Nah kalau pesannya itu saya harap untuk kita sebagai teman-teman yang mengalami prokrastinasi supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, jadi tidak menunda tugas supaya nilainya juga jadi lebih baik. Oke, selanjutnya. Kalau saya Bu, pesannya itu saya sangat bersyukur bisa berkesempatan hadir dalam sesi konseling kelompok pada pagi hari ini, dan juga saya menjadi salah satu orang yang tahu sudah apa yang harus saya lakukan ketika saya terjebak dalam prokrastinasi ini. Dan juga untuk pesannya mungkin untuk saya dan kedua teman yang mengalami prokrastinasi, semoga apa yang sudah tadi kita bahas sama-sama di dalam konseling tadi itu dapat kita terapkan ke depannya biar kita bisa keluar dari prokrastinasi ini. Iya.
Oke, Ibu harap kedepannya ada perbaikan, ada perubahan dari teman-teman. Karena waktu kita sudah habis, kita tutup kegiatan konseling kelompok hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman karena sudah mau hadir dan bercerita. Saya akhiri, minallahi musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.